Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hello World ingin mempresentasikan tentang implementasi sistem penentuan kelayakan penerima beasiswa menggunakan logika Fuzzy. Oke, kita langsung ke bagian program pertama, yaitu kepada sel 1. Dan pada di sini, bagian pertama saya mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu library NumPy, digunakan untuk membantu perhitungan numerik, sedangkan untuk mathlib ini digunakan untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ada sel kedua. Nah, pada bagian ini saya membuat dua fungsi, yaitu eh, oke perkenalkan nama saya sebelumnya. Nah, perkenalkan nama saya sebelumnya. Nama saya Muhammad Ibnul Fida dengan MP 4524210112. Perkenalkan nama saya sebelumnya. Nama saya Muhammad Ibnul Fida dengan MP 4524210112. Oke, kita langsung ke programnya. Yaitu di sini yang pertama yaitu ada sel untuk import. Nah, pada bagian pertama ini saya mengimport library yang dibutuhkan yaitu library NumPy. Nah, library NumPy ini digunakan untuk membantu perhitungan numerik, sedangkan si mathlib ini digunakan untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sel kedua. Nah, pada bagian ini saya membuat dua fungsi keanggotaan, yaitu fungsi segitiga dan fungsi si trapesium ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan setiap nilai input pada logika Fuzzy ini. Kenapa ada dua fungsi? Nah, karena kategori tengah lebih cocok menggunakan fungsi si segitiga ini, sedangkan kategori rendah dan tinggi menggunakan fungsi si trapesium ini. Oke, kita lanjut ke sel input nilai. Nah, pada bagian ini, pengguna diminta memasukkan dua data yaitu nilai akademik dan penghasilannya, penghasilan orang tua. Misalnya di sini saya menginput nilai akademiknya itu 92 dan penghasilan orang tuanya itu 2 juta per bulan. Nah, kita lanjut ke si publikasi ini. Nah, setelah pengguna memasukkan data, program melakukan proses publikasi. Nah, si proses publikasi ini akan menghasilkan yaitu nilai akademik dengan rendah, sedang 0, dan tinggi 1. Nah, karena nilai akademik yang dimasukkan tadi 92, maka nilai tersebut termasuk kategori tinggi dengan derajat keanggotaan yaitu 1. Nah, sedangkan untuk kategori lainnya itu bernilai 0. Kita lanjut ke publikasi untuk penghasilan. Nah, pada penghasilan orang tua ini kan sebesar 2 juta ya. Nah, termasuk kategori rendah sehingga memiliki derajat keanggotaannya itu sebesar 1. Kita lanjut ke roll, ke rule-nya. Nah, pada game ini saya membuat 9 rule menggunakan metode Mamdani. Contohnya yaitu seperti if nilai tinggi and penghasilan rendah, then layak. Jadi, jika bernilai tinggi dan penghasilan rendah, maka layak mendapatkan beasiswa gitu. Nah, untuk nilai ini dihitung menggunakan operator min. Kenapa min? Karena pada metode Mamdani, operator N menggunakan nilai minimum dari 2 derajat keanggotaan. Kita lanjut ke output rule. Nah, untuk bagian output rule ini, setelah semua rule dihitung, hasil yang memiliki output sama akan digabungkan menggunakan operator make. Yang operator make yang ini. Yang 3 ini. Nah, untuk hasilnya,
Nah, setelah memproses hasil inferensi, dilakukan proses difusifikasi menggunakan metode weighted average sehingga diperolehlah nilai si crisp ini yang 90 ini. Nah, untuk sel statusnya berdasarkan nilai crisp tersebut, sistem menentukan status penerima beasiswa. Karena di sini statusnya layak menerima beasiswa, karena nilai crisp lebih besar dari 75, maka penerima dinyatakan layak menerima beasiswa ini. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang grafik fungsi keanggotaan. Grafik ini digunakan supaya komputer bisa memahami apakah suatu nilai ini termasuk kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di grafik ini kita punya 3 garis. Garis biru ini menunjukkan bahwa nilai kategori itu terendah. Dan garis oranye menunjukkan bahwa nilai kategori tersebut sedang, dan garis hijau menunjukkan bahwa kategori tersebut adalah nilai yang tinggi. Nah, garis merah putus-putus ini menunjukkan nilai yang kita masukkan ke dalam sistem. Di contoh ini, nilai akademiknya adalah 92. Nah, kalau kita lihat garis merah, berada di daerah tinggi. Daerah tinggi. Nih, yang garis hijau ini tinggi. Nah, artinya nilai 92 itu dianggap sebagai nilai yang paling tinggi. Nah, titik merah menunjukkan derajat keanggotaannya. Karena tepat berada di kategori tinggi, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Sedangkan kategori rendah nilainya adalah 0. Nah, jadi grafik ini sistemnya menyimpulkan bahwa nilai akademik termasuk kategori tinggi. Nah, begitu juga di grafik keanggotaan penghasilan orang tua. Nah, di sini juga sama, memiliki 3 garis, yaitu ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Pada contoh ini, kalau kita lihat, garis merah putus-putus ini berada di kategori rendah. Artinya, sistem menganggap penghasilan orang tua tersebut merupakan kategori rendah dengan nilai keanggotaan 1. Jadi, grafik ini sistemnya mengetahui bahwa kondisi ekonomi keluarga ini termasuk dalam penghasilan rendah. Nah, jika kalian bingung kenapa garis ini memiliki 3 garis, karena sistem fusi ini setiap data dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan begitu, sistem tidak langsung memberi keputusan, tetapi dengan melihat seberapa dekat suatu nilai dengan setiap kategori. Nah, kenapa garisnya saling tumpang tindih? Yaitu karena perpindahan antar kategori ini lebih halus. Misalnya nilai 60 itu tidak langsung merubah menjadi nilai rendah, menjadi sedang. Nilai itu bisa sedikit rendah dan sedikit sedang. Sekaligus itu bisa menjadi kelebihan logika. Nah, jadi fungsi ini bukan untuk menentukan siapa yang mendapatkan beasiswa, tetapi mengubah nilai angka menjadi kategori fusi. Setelah itu, barulah hasilnya diproses menggunakan aturan fusi untuk menentukan apakah beasiswa tersebut layak menerima atau tidak. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.